Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dosen Irfan Khairi dan kepada teman-teman semua, dalam video ini saya akan membawakan tema mengenai tafsir ayat dakwah, yaitu penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua. Saya akan membacakan terlebih dahulu sebuah ayat yang membahas konsep atau perintah kewajiban menghormati orang tua, yaitu ada di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Surat Al-Isra ayat 23. Tafsir surat ini menurut tafsir Al-Misbah adalah ayat ini mengandung, yang pertama adalah perintah untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kandungan yang kedua atau kandungan inti bisa dibilang daripada ayat ini adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Karena perbuatan baik kepada orang tua juga dianggap sebagai akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini ada perintah untuk jangan pernah mengucapkan perkataan mengeluh atau perkataan yang tidak mulia kepada orang tua, dan jangan pernah membentak orang tua. Jadi dalam ayat ini secara garis besar adalah konsep atau dasar mengapa manusia harus menghormati orang tuanya. Jadi penyebab mengapa generasi milenial sekarang kurang menghormati orang tua yang sudah saya rangkum, yang pertama adalah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan TIK sampai saat ini kita tahu bahwa perkembangannya sangat pesat. Kita bisa mendapatkan informasi apapun, dimanapun, kapanpun, dan kita bisa membagikan informasi yang kita punya kepada siapapun juga. Yang tak pelak bahwa generasi milenial sekarang pun menggunakan teknologi itu tentu untuk mencari apapun yang mereka inginkan, dan tak sedikit dari mereka yang akhirnya karena mereka bebas mencari apapun hal yang mereka mau, mereka melihat perilaku atau norma-norma di luar sana yang tidak sejalan dengan budaya Islam. Mereka melihat lalu mengikuti dan akhirnya mempraktikkan di kehidupan nyatanya, terutama dalam misalnya menghormati orang tuanya atau berkata-kata kepada orang tuanya begitu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kita memang nggak bisa atau kita memang tidak mungkin untuk menghentikan anak, terutama generasi milenial sekarang yang lahir di masa teknologi, untuk tidak menggunakan teknologi. Itu adalah hal mustahil. Jadi solusinya adalah kita sebagai orang tua, kita mengajari anak-anak atau generasi sekarang dalam menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Jika ada misalnya perilaku di luar sana yang
kita anggap tidak sesuai dengan norma Islam, jangan diikuti, jangan dipraktekkan, cukup kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi dengan membatasi anak-anak sekarang untuk mengakses teknologi yang mereka dapat gitu. Jadi itu adalah yang pertama. Lalu penyebab yang kedua adalah salah satu yang saya rangkum adalah pola komunikasi antara anak dan orang tua gitu. Pola komunikasi yang tidak intens, yang tidak baik antara anak dan orang tua bisa menyebabkan anak-anak sekarang itu tidak menghormati orang tuanya. Kenapa gitu? Pola komunikasi orang tua sekarang ini tentu dipengaruhi banyak sekali ya, terutama yang pertama tadi teknologi yang kita bisa mengakses apapun gitu. Yang kedua adalah pola sosial masyarakat sekarang yang sudah sangat berbeda dengan adanya mungkin emansipasi atau revolusi industri. Tentu pemikiran masyarakat sekarang berbeda yang akhirnya mempengaruhi pola komunikasi antara orang tua dan anak. Contohnya adalah misalnya orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya atau keinginannya kepada anak, dan anak yang terlalu ngeyel atau terlalu tidak mau menerima perintah orang tuanya. Misalnya dalam masalah jurusan kuliah atau pekerjaan nantinya, orang tua yang misalnya membebankan anak, misalnya kamu harus jadi dokter agar kita bisa kaya misalnya, tapi anak merasa bahwa dia tidak ada minat ke sana, dan anak mengatakan pada orang tuanya, saya tidak mau, saya mau menjadi penyanyi misalnya, karena saya berminat ke sana begitu. Di sini akan timbul dua ego yang berbeda, yang masing-masing adalah ego orang tua sebagai ego yang untuk memerintah atau segala sesuatu yang dikatakan harus dituruti. Itu ego orang tua. Yang kedua adalah ego anaknya. Ego anaknya adalah anak yang tidak mau terkekang, tidak mau diperintah, tidak mau diberi nasihat kepada orang tuanya, dan nantinya akan timbul pemberontakan daripada anak tersebut yang bermuara kepada tidak ada rasa hormat lagi pada orang tuanya. Jadi apa solusinya? Solusi dari permasalahan ini tentu adalah menghilangkan ego masing-masing. Ego orang tua di mana tidak memaksakan kehendak. Jikalau orang tua menginginkan sesuatu daripada anaknya, bisa didiskusikan terlebih dahulu kepada anaknya. Pun anak juga harus mengerti bahwa apa yang dikatakan orang tua tidak semerta-merta karena tidak mau mengikuti kehendak dirinya, dan anak juga harus mengerti bahwa nasihat daripada orang tua juga adalah masukan yang baik daripada dirinya juga. Nanti anak juga akan merasa bahwa aku diayomi oleh orang tua, aku dihargai, dan nantinya akan timbul rasa hormat secara otomatis daripada anak kepada orang tua. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan atas tema saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.